Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada sistem pernapasan. Pengertian teknologi sistem pernapasan yaitu alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan dikarenakan permasalahan dari sistem pernapasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernapas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Ada teknologi sistem pernapasan yang paling terkenal saat ini secara umum kita akan temukan di dunia kesehatan. Ada 4 teknologi sistem pernapasan. Keempat teknologi itu terdiri dari tracheostomy, pulmotor, spirometer, dan oksigen katheter. Teknologi tracheostomy yaitu merupakan suatu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk memasang alat seperti selang dalam. Pemasangan selang ini bertujuan untuk memberikan jalan bagi sistem pernapasan. Caranya dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Pemasangan tracheostomy bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang ataupun pendek. Ada juga yang dilakukan secara permanen. Gimana si pengguna itu parahnya? Seseorang dinyatakan perlu dilakukan tindakan tracheostomy jika setelah mengalami proses diagnosa ternyata terjadi penyumbatan di daerah jalan pernapasan. Jika tidak dilakukan tindakan tracheostomy, maka akan berakibat fatal pada kegagalan sistem pernapasan. Dan tracheostomy ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu pasien lebih nyaman menggunakan teknologi tracheostomy, rongga mulut lebih terjamin kebersihannya. Selain bisa berkomunikasi, pasien pun masih memungkinkan untuk makan dan perawatannya pun cukup mudah dan tergolong aman. Dan tracheostomy ini dilakukan pada pasien yang sulit bernapas, terus operasi bedah kepala bagian leher, terus juga stenosis subglotis dapat dikurangi dengan melakukan tracheostomy dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknologi pulkomotor, yaitu alat pernapasan buatan. Teknologi sistem pernapasan kedua yang akan kita bahas adalah tentang pulkomotor. Pulkomotor itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan gangguan pernapasan karena kaget tersengat listrik. Dan alat pulkomotor ini sangat penting digunakan di tempat-tempat olahraga, pantai atau kolam renang, dan tempat-tempat lainnya yang aktivitasnya itu tinggi, dikarenakan sistem pernapasan sangat penting untuk berkelanjutan kehidupan pada manusia. Selanjutnya ada teknologi oksigen kateter, yaitu selang pernapasan. Jika Anda pernah ke rumah sakit atau menemani kerabat yang sedang dirawat, maka terkadang kita melihat ada selang yang terpasang di hidung pasien. Sebenarnya selang apakah itu sih? Nah, selang itu merupakan bagian dari teknologi sistem pernapasan yang disebut oksigen kateter atau oksigen kanula. Selang tersebut berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien. Dan oksigen kateter ini biasanya akan tersambung dengan tabung oksigen yang diletakkan di samping tempat tidur pasien. Oksigen kateter ini biasanya dipasang kepada pasien dalam kondisi darurat saja, misalnya jika pasien itu koma, mengalami penyakit berat, setelah melakukan operasi atau tindakan-tindakan lain. Selanjutnya ada teknologi spirometer, yaitu alat diagnosa kondisi paru-paru. Teknologi sistem pernapasan berikutnya yang akan kita bahas adalah spirometer. Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang digunakan tindakan pengobatan, spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, maka kondisi paru-paru dapat didiagnosa dengan cepat dan bisa didapatkan hasilnya secara. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik.
Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Dan spirometer ini digunakan biasanya pada penyakit obstruktif kronis yaitu PPOK. Jadi si spirometer ini bekerja mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Dan spirometer ini digunakan ketika pasien mengeluh adanya gangguan pada sistem pernapasan. Jenis gangguan ini bermacam-macam, mulai dari sesak napas, batuk, keluarnya lendir yang berlebih, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknologi nebulizer, alat yang digunakan oleh penderita asma. Teknologi sistem pernapasan lainnya yang akan kita bahas adalah nebulizer. Nebulizer merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tapi masih bisa diatasi dengan jumlah obat-obatan tertentu. Nebulizer ini merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Dan nebulizer ini bisa digunakan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Selain bisa digunakan untuk mereka yang mengidap asma, alat ini pun bisa digunakan untuk penderita penyakit paru obstruktif kronis. Nebulizer ini terdiri dari beberapa perangkat, mulai dari mesin kompresor, wadah untuk obat cair yang berukuran kecil, dan selang yang dipergunakan untuk menghubungkan antara kompresor dan tempat obatnya. Selanjutnya ada teknologi sistem pada kardiovaskuler. Elektrokardiograf atau ECG merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui struktur internal peredaran darah, diagnosis adanya gumpalan darah, arah aliran darah, gerakan jantung, dan pembuluh darah besar. ECG dilakukan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh pasien, tetapi dengan gelombang ultrasonik untuk membentuk gambar bayangan. Selanjutnya ada angioplasti, yaitu teknologi ini membuka aliran darah yang tersumbat oleh timbulnya lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Selanjutnya ada operasi bypass jantung, yaitu operasi ini biasanya dilakukan ke penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Operasi ini bertujuan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung dengan cara membuat saluran baru supaya aliran darah ke jantung lancar. Terus ada transplantasi jantung. Transplantasi jantung merupakan teknik penggantian jantung yang rusak dengan menggunakan jantung yang berasal dari donor orang lain. Terus ada terapi gen. Terapi gen ini sendiri dilakukan dengan cara menumbuhkan pembuluh darah baru dengan menyuntikkan beberapa salinan gen. Selanjutnya ada radioaktif scanning atau pemindaian dengan bahan radioaktif. Teknologi yang satu ini bisa mendeteksi adanya penyakit jantung dengan cara menyuntikkan bahan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Selanjutnya ada pacemaker, merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik berkekuatan ringan. Selanjutnya ada metode kerja hematologi analyzer. 1. Impedansi atau konduktometer. Dalam metode elektrik konduksi menggunakan prinsip konduktivitas yang terjadi pada setiap sel yang melewati sebuah lubang sel pada orifice, yaitu ruang perhitungan. Tekanan ini sangat berguna untuk menentukan jumlah dan ukuran partikel yang terlarut dalam elektrik konduksi. Prinsip pengukurannya bahwa darah adalah konduktor yang baik dan pelarut yang digunakan adalah konduktor yang baik. Metode ini menggunakan 2 elektroda, yang satu diletakkan dalam orifice dan yang lainnya diletakkan di bagian luar. Selanjutnya ada flow cytometry, yaitu metode ini
berkembang dengan perkembangan elektronik, komputer, dan termasuk digunakan monoklonal antibody. Pengukuran dengan flow kematian ini menggunakan label fluoresensi. Selain menggunakan jumlah dan ukuran sel, juga dapat mendeteksi pertanda permukaan sel. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.